Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nunu Trip. Kali ini kita bakal ngetrip naik bis Rosalia Indah lagi. Jangan bosan-bosan ya lihat saya naik bis Rosalia Indah, karena emang seseru itu gitu loh. Juga emang kebetulan ngincer armada terbarunya yaitu Scania K40 Tronton di rute Jember Jakarta. Wow, mantep banget gak tuh gebrakan PO yang satu ini, mengoperasikan armada premium di jalur tapal kuda. Yang pasti bisa jadi daya tarik tersendiri deh buat calon penumpangnya. Daerah Tapal Kuda sendiri adalah sebutan untuk wilayah timur Provinsi Jawa Timur, meliputi Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Yang kalau kita lihat di peta itu lintasannya mirip sekali dengan bentuk tapal kuda atau sepatu kuda gitu. Daerah ini cukup unik, di mana banyak sekali perantau dari Madura yang mengadu nasib. Makanya nggak heran kalau daerah Tapal Kuda ini disebut juga sebagai Madura swasta. Ya istilahnya tuh penduduknya orang Madura, tapi bukan di wilayah Pulau Madura gitu. Nah loh. Ya itu tadi sedikit informasi ya. Kali aja ada yang kurang tepat, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai perjalanan naik bis Rosalia Indah Scania K40 Tronton. Selamat menyaksikan. Sayangnya trip kali ini diawali dengan kejadian yang agak embarrassing gitu ya. Hah? Lah kok bisa? Nah, gini nih ceritanya. Perjalanan kali ini saya mulai dari daerah Yosowilangun, sebuah kecamatan paling selatan dan paling timur di Kabupaten Lumajang. Mengingat rumah mertua saya di Yosowilangun, jadi saya berangkatnya dari sini. Nah, kecamatan Yosowilangun ini dilalui oleh bis-bis jurusan Ambulu Surabaya. Namun sayangnya jalur ini tuh nggak banyak bis yang melintas. Jaraknya bisa 30 menit bahkan sampai 1 jam sekali gitu baru ada bisnya. Itu juga nggak 24 jam. Jarak dari Yosowilangun ke agen bis Rosalia Indah Lumajang kurang lebih 22,3 km dan estimasi waktunya sekitar 30-40 menitan. Nah sayangnya saya menunggu sekian lama nggak ada bis nih. Sampai akhirnya saya dapat bis itu udah mepet banget sama jam keberangkatan. Begitu tiba di Wonorejo, tempat di mana agen bis Rosalia Indah Lumajang ini berada, saya pun langsung turun dan ternyata bisnya udah dateng. Kita check-in dulu. Yuk. Pan yang ke Ciputat. Udah check-in? Belum, baru datang saya. Oke. Oke, teman-teman, kita check-in dulu. Ini agennya. Si Pak, check-in. Jam 12 sampai sini Mas ya. Nggih. Oke Pak, ketinggalan bis Pak tadi saya dari Yoso Pak ini. Ya bis dari sana loh, bis jarang dari Yoso loh. Dalam? Bis itu jarang dari Yoso. Oke. Saya aja dari Yoso masih naik sepeda. Oh naik sepeda. Oh. Kalau harus sepeda ya. Ada bagasi? Nggak ada Pak. Ada ya. Kalau pas tepat ditinggal loh, pas jamnya itu tinggal. 5 menit lagi. Iya. Kasih ya Pak. Nggak dapet tiketnya. Diomelin bapaknya. Ya udahlah, yuk kita berangkat. Si Pak. Ya. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know. Inilah dia armada Rosalia Indah yang akan mengantarkan kita dari Lumajang menuju Jakarta. Bis ini menggunakan sasis Scania K40 dengan bodi super ganteng dari karoseri Laksana yaitu SR3. Emang deh kalau karoseri Laksana bikin bodi tuh nggak pernah gagal gitu. Apalagi dipadukan dengan sasis premium Scania K40. Beuh, jadi makin gagah nggak tuh?
Dari sisi interior, standar kelas eksekutif plus dengan konfigurasi seat 22 dan dilengkapi dengan leg rest baru, juga ada fasilitas bantal. Karena pakai sasis Scania Kampas 10, jadi dimensi bisnya bisa lebih panjang dan bisa muat hingga 32 seat dengan legroom yang lega. Nggak perlu ragu buat naik bis karena Rosalia Indah udah terpantau oleh CCTV yang siap menjaga keamanan penumpangnya 24 jam non-stop. Tapi ya tetap aja sih selalu jaga barang bawaan kita ya, apalagi barang yang berharga seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan misalnya. Oke friends semuanya, sekarang jam berapa nih? 12:20, tepat waktu kita berangkat dari Wonorejo, Kabupaten Lumajang teman-teman. Agennya di dekat terminal, yaitu terminalnya seberangnya itu ada agen Rosalia Indah teman-teman. Alhamdulillah sesuai incaran kita dapat armada Scania K410. Mantap, yuk kita nikmati perjalanan hari ini menuju ke Jakarta dengan bis Rosalia Indah. Makan sih. Sekarang kita sudah berada di dalam bis Rosalia Indah tujuan Jember Ciputat teman-teman. Bisnya diberangkatkan dari Jember itu jam 11 ya sebenarnya, tapi karena saya naiknya dari Wonorejo Lumajang itu jadwalnya jam 12.20 ya, karena saya keberangkatannya tuh dari Yosowilangun ya teman-teman. Jadi nungguin bisnya dari Yosowilangun ke Wonorejo itu benar-benar bikin emosi. Karena jadwalnya memang dikit banget ya teman-teman, apalagi kan siang hari ya, mungkin jaraknya bisa 1 jam sekali gitu. Dan kadarullah begitu nyampe Wonorejo bisnya udah ready ternyata, dan langsung check in di loketnya di depan terminal Minyak Mencardani. Nah, ditegur deh sama petugas loketnya. Bilangnya, "Mas, bisa datangnya mepet-mepet gitu, nanti bisa ditinggal gitu." Ya apa-apa. Sudah, namanya juga risiko di perjalanan ya teman-teman. Bukan yang disengaja juga gitu. Bapaknya baik kok, udah ditegur. Makasih Bapak Loket Wonorejo Lumajang. Ya. Ini kita sudah sampai di Klakah teman-teman. Nah itu stasiun Klakah. Waktu itu saya pernah naik kereta Logawa itu, tapi naiknya dari stasiun Jatiroto. Dari Jatiroto itu ke sini mungkin sekitar setengah jam teman-teman. Tapi sayang banget sekarang kereta apinya udah nggak berhenti di Jatiroto lagi, jadi langsung berhentinya di Klakah sini. Dan fun fact ya teman-teman, stasiun Klakah ini adalah stasiun terdekat dari Kota Lumajang. Jadi dari Kota Lumajang ke stasiun Klakah ini mungkin jaraknya berapa ya, kalau di peta tuh nggak ada 20 kilo kok, nanti dicek di peta. Cuman kalau posisi saya di rumah istri kan di Yosowilangun menuju Klakah ini terlalu jauh, makanya paling gampang itu kalau dari Yosowilangun paling gampang ke stasiun Tanggul teman-teman, itu udah di Kabupaten Jember. Ya nggak apa-apa, yang penting jaraknya lebih dekat gitu. Ya. Perjalanan dari Lumajang menuju Jakarta menempuh jarak kurang lebih 892 km dan nantinya saya bakal turun di Simpang Pasar Rebo Jakarta Timur aja. Kalau rute aslinya sih bis Rosalia Indah Tronton ini dari Jember menuju Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan. Nah, karena saya mau lanjut ke Bandung, jadi saya memutuskan untuk turun di Simpang Pasar Rebo aja. Nanti bakal lanjut lagi naik bis Prima Jasa ke arah Bandung. Sayangnya untuk saat ini belum ada bis yang melayani rute Banyuwangi Jember Lumajang menuju kota Bandung secara langsung atau direct. Jadi ya mau nggak mau mesti transit gitu. Salah satunya dengan cara naik bis tujuan Jakarta, lanjut nanti naik bis tujuan Bandung dari Jakarta.
Sebenarnya cara yang paling mudah itu kalau menuju Bandung ya, dari Lumajang itu transitnya di Probolinggo. Nah, nanti bisa ikut bis tujuan Bandung dari Denpasar. Cuman sayangnya kalau ikut bis dari Denpasar itu nyampe Bandungnya bisa rada siangan. Jadi saya lebih memilih naik bis tujuan Jakarta aja. Toh nanti nyampe Jakarta biasanya sih sebelum subuh, jadi bisa lanjut ke arah Bandung. Nah, cara paling efektif itu dari Lumajang menuju Surabaya dulu. Nah, nanti dari Surabaya bisa langsung ikut bis yang ke arah Bandung. Ada banyak tuh, bisa ikut Gunung Harta, KYM Trans, atau 27 Trans yang berangkatnya itu sore hari. Dan estimasi nyampe Bandungnya juga masih sebelum subuh kok biasanya. Semoga deh nanti segera ada bis yang melayani rute Bandung, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Jadi kalau saya mudik ke Yosowilangun tuh nggak kerepotan. Oke teman-teman, kita sekarang melewati jalur perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo. Ini kita sudah meninggalkan Kabupaten Lumajang, dan di jembatan ini adalah batas wilayah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo. Nah, ini gerbang Kabupaten Probolinggo-nya teman-teman. Ini kalau kita perhatian jalanannya tuh udah mulai diperlebar ya, dari Klakah tadi tuh udah diluasin. Jadi enak teman-teman, nggak perlu nggak perlu khawatir kalau misalkan terjadi kemacetan karena truk nggak kuat nanjak gitu ya. Karena sepanjang perjalanan kan konturnya tuh naik turun gitu ya, kayak di Sumatera gitu, naik turun gitu kan. Kalau dulu sebelum diperlebar tuh jalannya kan cuma satu ruas ya, berlawanan gitu. Jadi kalau misalkan ada satu truk nggak kuat nanjak nih, wah itu antriannya udah pasti panjang banget, mengular gitu teman-teman. Dan sekarang kalau udah diperlebar gini enak nih, jadi nggak perlu khawatir kena macet lagi. Masih ingat waktu itu dulu saya pernah kena kemacetan parah. Waktu itu naik apa ya, laju kalau nggak salah, laju patas itu dari Jember ke Probolinggo. Itu Jember Probolinggo ditempuh dalam waktu 6 jam teman-teman. Gokil nggak tuh? Biasanya kan cuma 2 jam, tapi ini 6 jam. Waktu itu berangkat jam berapa ya, jam 12 malam, nyampe Probolinggo itu jam 8 lebih kayaknya kalau 6 jam. Luar biasa macetnya waktu itu. Udah gitu kan karena banjir juga. Ya itulah. Oke teman-teman, kita sekarang udah tiba di daerah Lejas, dan di sebelah kanan ini adalah kawasan pabrik kertas Lejas nih teman-teman. Tapi sekarang pabrik kertasnya udah gulung tikar, jadi ya kayak lahan kosong gitu, nggak terurus gitu teman-teman. Benar-benar terbengkalai, dan kita bisa lihat tuh bangunannya udah udah reruntuhan gitulah ya teman-teman. Ini buat uji nyali cocok banget nih. Ya, kalian buat warga Probolinggo yang mungkin punya pengalaman dengan pabrik kertas Lejas ini, boleh banget komentar di bawah ya. Kalau nggak salah Pak D saya dulu tuh karyawan di pabrik kertas ini teman-teman. Beliau pensiun sebelum pabrik kertas ini gulung tikar. Sayang banget ya. Ini tuh tulisannya PT Kertas Lejas Persero. Pabrik kertasnya tuh BUMN atau bukan ya?
Kayaknya bukan BUMN deh. Nah, di samping kiri ini adalah stasiun Leces. Dulu stasiun Leces itu melayani penumpang, tapi sekarang udah nggak ngelayanin penumpang nih teman-teman. Tuh stasiunnya kecil. Dulu di stasiun Leces itu ada jalur percabangan menuju ke pabrik gula Leces, pabrik kertas Leces teman-teman. Jadi dari stasiun itu ada jalur percabangan ke kiri itu. Nah itu masuk ke area pabrik kertasnya. Tadi harusnya kita melewati sebuah perlintasan sih teman, karena udah lama nggak kepake, jadi kayak ketutup gitu sama aspal yang baru, jadi nggak kelihatan sama sekali. Ini kalau diperhatikan di Google Maps itu ada bekasnya tuh kayak semacam palang perlintasan gitu teman-teman. Nah, tapi sekarang udah ya tinggal kenangan aja. Ya Allah, ada truk terguling. Kita sekarang udah sampai di Simpang Randu Panger, Kota Probolinggo. Nah, kalau dari pertigaan ini belok kanan itu menuju ke arah Situbondo teman-teman. Situbondo, Banyuwangi, Ketapang ya teman-teman. Nah, kita belok kiri menuju ke arah Kota Probolinggo-nya. Probolinggo pusat kota maksudnya. Nah, barusan tadi yang lewat itu bis AK4 itu kalau nggak salah dari Muncar ya, Jalan Probolinggo teman-teman. Biasanya bis-bis Jakartaan dari arah Jakarta menuju Denpasar itu lewat sini teman-teman. Tapi kan sekarang jalan tolnya kan udah sampai Gending ya, jadi mereka bablas keluar tol di Gending teman-teman. Gending itu yang pertigaan tadi ke arah Situbondo sana, masih ke sana gitu teman-teman. Nah kita udah sampai di perlintasan jalan apa ya ini namanya, Jalan Raya Panglima Sudirman. Nah, di samping perlintasan ini adalah garasi pusat bis Akas Group ya teman-teman. Akas 4 sih sebenarnya. Akas 4 sama bis Mila Sejahtera. Nah, ini bisnya belok tuh masuk ke garasi. Nah, garasi pusatnya di sini. Tuh, masuk ke dalam sana. Tuh di situ ada bis Akas 4 sama bis Mila Sejahtera. Itu teman-teman. Ada Menara Eiffel di sana. Sekarang di situ tadi ada Big Ben. Lucu juga ya, menarik sih letak kota Probolinggo ini. Ada menempatkan keajaiban dunia gitu di sudut-sudut kotanya. Mantap.
Oke teman-teman, kita tiba di Agen Rosalia Indah, Kota Probolinggo teman-teman. Nah ini agennya di sini. Set. Lokasinya tepat di depan Keraton Kain and Fashion. Mau ke toilet, yang mau sholat. Nah ini kita berhentinya agak lama di sini. Kita sholat dulu aja kali ya. Oke, friends semuanya, kita sekarang udah berada di Agen Rosalia Indah Probolinggo ya teman-teman. Di sini kita diberikan waktu 20 menit untuk istirahat bagi yang mau sholat teman-teman. Tadi krunya udah bilang kalau mau sholat ada di dalam itu musolanya, mau ke toilet juga ada. Alhamdulillah kita ada kesempatan waktu sholat duhur sama asar di jamak ya sekalian gitu teman-teman. Sip, yuk kita mau sholat dulu bentar, habis itu baru kita ya sedikit review-review lah. Tadi nggak sempat review-review sama sekali nih teman-teman. Yuk. Oke friends semuanya, jadi inilah dia armada Rosalia Indah 3135 yang akan mengantarkan kita menuju ke Jakarta pada hari ini teman-teman. Di sini tuh rute aslinya itu ya teman-teman, Jember, Solo, Ciputat. Nah, berhubung tadi saya berangkatnya dari Lumajang, jadi saya naiknya dari Agen Wonorejo, Kabupaten Lumajang, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini tuh bodinya menggunakan SR3, tapi pakai topi, teman-teman. Jadi bukan yang single glass. Nah, di sini menggunakan sasis Scania K410, teman-teman. Kita bisa lihat di belakang sana itu rodanya tuh ada dua double atau tronton gitu ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, di atas ada tulisannya Scania K410. Dan slogannya bis Rosalia Indah, holo bis enak ngebis teman-teman. Nah, mantap. Nah, kalau livery yang baru itu sekarang kayak gini ya. Jadi ada bagian bawahnya itu warna hitam. Jadi seolah-olah bis ini tuh double decker. Padahal ini tuh bukan bis double decker teman-teman. Terus yang di hitamnya itu tulisannya Full Tol Trans Jawa Executive Plus. Nah, di bagian atasnya baru tulisan Rosalia Indah. Gitu. Dan di bagian belakang ini livery asimetrisnya ya teman-teman, dengan warna khas. Merah, kuning, biru teman-teman, mantap. Ya, ini rodanya ada dua nih, Scania K410 atau tronton teman-teman. Nah, waktu itu saya dapat infonya bis Rosalia Indah tronton ini jalan paten di rute Jember Ciputat teman-teman. Jadi kebetulan pas saya habis dari rumah mertua di Lumajang, sekalian mau balik ke arah Bandung, sekalian juga nyobain bis Rosalia Indah ini teman-teman. Kemarin Mas Tito udah nyobain tuh dari Jakarta ke Jember. Ini sekarang kita gantian, rutenya dibalik dari arah Jember menuju Jakarta. Walaupun sebenarnya naiknya dari Lumajang. Ya nggak apa-apa sih, sama aja kan. Kalau nggak salah armada Scania K410 Laksana SR3 ini tuh ada 4 unit ya teman-teman. Jadi 2 unit untuk rute Jember Ciputat dan 2 unit lagi tuh di rute Malang Merak teman-teman. Yang Malang Merak siapa yang udah pernah bikin kontennya? Mas Arkan gitu kalau nggak salah. Belum nonton juga sih. Ya itulah. Nih SR3. Keren banget ya teman-teman. SR3 tuh apa ya, desainnya itu cakep lah. Bagian bodi belakangnya itu kelihatan seksi gitu teman-teman. Wih gila, gokil. Oke friends semuanya, karena udah mau diberangkatkan, jadi kita langsung masuk aja ke dalam bisnya ya. Yuk. Bismillah. Kita duduknya di kursi 1B sini teman-teman. Masih ada yang beli. Oke friends semuanya, jam 2 kurang 5 menitan kita berangkat dari Agen Rosalia Indah Kota Probolinggo teman-teman. Alhamdulillah ya, yang naik dari sini lumayan banyak. Nih kalau nggak salah nih penumpangnya full seat nih. Tapi nanti kita lihat beneran full seat atau enggak. Mantap banget nih, Rosalia Indah beneran di apa ya? Bener-bener jadi primadona gitu di jalur Jember Jakarta ini. Keren. Oke friends semuanya, jadi ini dia tiket bis Rosalia Indah pada hari ini, dan kebetulan kita dapat desain amplop yang limited edition ya teman-teman. Ini kalau nggak salah edisi tahun baru 2024. Beda banget sama yang
beberapa waktu yang lalu kita naik Rosalia Indah dapat amplopnya tuh nggak kayak gini. Nah ini kalau kita buka isinya sih sama ya kayak tiket pada umumnya, itu struk kayak gini. Nah ini ada nama saya Wisnu Setiawan, terus kemudian tanggal berangkat. Nah ini berangkatnya dari Wonorejo jam 12.20, tujuan Ciputat teman-teman. Nah bisnya dapat kode lambung 3135. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bis Rosalia Indah Tronton ini, kalian bisa naik bisnya dengan kode rute ini teman-teman, JB901. Ini yang tujuan Ciputat. Nah, jadi nanti bisa turunnya mungkin di Bekasi, Pulau Gebang, terus kemudian Kampung Rambutan, terus mana lagi ya? Pasar Rebo berarti kayak. Kalau misalkan Pasar Rebo berarti kayaknya kita bakal turun di Pasar Rebo aja deh. Nah gitu teman-teman. Keren ya desain ininya, desain amplopnya. Kalau yang waktu itu kan desain amplopnya kayak gini. Nah ini yang desain defaultnya itu ada livery Rosalia Indah. Jadi beda gitu. Mantap. Terus karena tadi kan berangkatnya dari Wonorejo itu kita nggak dapat air minum, dan ternyata air minumnya itu diberikan di Probolinggo teman-teman. Nah ini air minumnya Putra 600 ml seperti biasa. Sip, mantap lah, biar nggak haus di perjalanan. Kita bisa lihat kan di luar tuh kayak panas banget. Hanya minum biar nggak dehidrasi teman-teman. Sip. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Ketapang Kota Probolinggo. Ini kita belok ke kiri menuju ke arah jalan tol ya teman-teman. Kalau lurus sana menuju ke arah Pasuruan. Ini kita nanti akan melewati depan Terminal Bayuangga teman-teman. Sama di depan nanti sana itu ada agen, bukan agen deh. Di depan sana itu nanti kita akan melewati ini garasi pusat Akas 2 teman-teman. Kalau tadi kan kita ketemunya di garasi Akas 4. Nah nanti di depan sana itu adalah garasinya Akas 5. Ya gitu teman-teman. Ini apa nih? Pandawa 87 pariwisata. Nah ini kita melewati di depan Terminal Bayuangga teman-teman. Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Nah, itu ada yang keluar tuh. Terminalnya cukup gede dan di dalam bisnya big bus semua. Hampir nggak ada bis medium. Gak tau kenapa ya di lintas Probolinggo itu rata-rata malah bisnya bis big bus gitu sih teman-teman. Probolinggo Jember, Probolinggo Banyuwangi itu bisnya big bus gitu, bukan yang medium. Kalau yang medium sih, kalau yang di Probolinggo setahu saya ada bis medium jurusan ke Bromo, ke Sukapura, sama satunya ke Bremi gitu. Dan itu operatornya adalah PO Akas 4 teman-teman. Nah sekarang yang di sebelah kiri ini adalah garasinya Akas 2 teman-teman. Nah itu ada bisnya Akas 2 yang baru masuk. Nah, itu dia bisnya. Akas 2 itu grupnya kalau nggak salah ada Harapan Kita teman-teman. Harapan Kita itu melayani rute Kuningan sama Cirebon menuju ke arah Probolinggo, Jember teman-teman. Terus juga ada bis-bis yang dari Jember menuju ke arah Madura, sama bis jarak AKDP gitu yang cuma sampai Surabaya juga ada. Jadi Akas Group itu punya ciri khas ya teman-teman. Kalau yang Akas 4 tadi itu spesialisnya Muncar Banyuwangi ke arah Madura. Rata-rata itu yang lewat Pantura gitu teman-teman, lewat Situbondo. Terus ada juga yang dari Bondowoso itu juga lewatnya Bondowoso Besuki Probolinggo lewat Pantura gitu teman-teman. Nah sama yang Mila Sejahtera itu yang satu grup sama Akas 4. Mila Sejahtera itu spesialis di rute Jogja Banyuwangi teman-teman, sama Jogja Madura itu rute baru. Bukan rute baru sih sebenarnya, tapi itu rute lama yang diaktifkan lagi teman-teman. Waktu itu pengen nyobain tapi belum keturutan ya. Kapan-kapan lah kita coba rute Akas 4 rute Mila Sejahtera yang itu apa, Jogja Madura. Dan armadanya pakai livery yang legendary itu ya teman-teman, yang warna biru di bawah gitu. Keren sih. Setelah kapan-kapan kita agendakan. Sip.
dia POV atau point of view kalau kita duduk di kursi 1B ya teman-teman. Nah ini yang bikin saya senang banget naik bis Rosalia Indah SR3 itu, dia lihat list kacanya tuh tipis banget gitu teman-teman, list topinya dia maksudnya itu tipis banget, dan kita nggak perlu effort untuk melihat pandangan ke depan. Jadi misalkan kita agak ke atas dikit gini, kita masih bisa lihat kaca atasnya tuh clear banget gitu teman-teman, nyaman banget dipandangnya gitu ya. Kaca bawahnya juga clear, terus juga kaca samping kanan kirinya itu juga clear gitu teman-teman. Enak banget sih ini pemandangannya. Jadi apa ya, seneng aja gitu kalau misalkan naik bis yang kacanya itu clear gitu ya, kanan kiri atas bawah tuh clear. Ini kalau misalkan pakai yang single glass, lebih mantap lagi nih teman-teman. Saya Rosalia Indah single glass itu rutenya kemana aja ya? Kalau nggak salah kan yang Ponorogo Jakarta via Purwantoro itu juga ada. Terus yang Paten itu ada di rute Malang Palembang gitu. Pengen nyoba yang Malang Palembang tapi kok harga tiketnya mahal banget ya. Lihat di aplikasi itu harganya 750. Aduh, gokil banget tuh. Sudahlah, kapan-kapan aja kalau ada rezeki. Kalau posisi kakinya sih ini enak banget ya teman-teman. Walaupun ini kita menopang di leg rest yang model baru gitu, leg rest yang modelan bisa dibuka terus buat nyimpan sepatu. Tapi ini enak banget sih so far. Saya tingginya 163 cm itu bisa selonjoran gitu teman-teman. Cuman gak enaknya ya, mohon maaf gitu kan ada kru, jadi kalau kakinya ke sini tuh kayak kurang sopan gitu ya. Makanya ini kakinya saya sembunyiin ke sini. Tapi so far saya masih bisa selonjoran maksimal kayak gini ya teman-teman. Buat teman-teman yang tingginya di bawah 170 kayaknya masih bisa ada selonjoran di sini. Gitu teman-teman. Dan yang bikin saya impress gitu ternyata bis Rosalia Indah SR3 ini tuh model lover AC-nya tuh udah yang terbaru ya teman-teman. Itu model kayak malah justru kayak ini di mobil gitu, di dashboard mobil kan modelnya kayak gitu ya. Ini kisi-kisi lover AC-nya gitu. Terus juga selain itu ada USB charger, dan saya baru tahu itu buat portnya itu ada dua macam. Ada USB sama USB Type C teman-teman. Itu yang Type C itu yang satunya itu ya. Wah itu enak banget tuh kalau misalkan HP-nya iPhone atau apalah yang ininya konektornya itu menggunakan Type C. Nah itu bisa ini sih alternatif gitu. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan daya. Karena setahu saya model bis-bis yang baru itu keluaran terbaru gitu colokannya hanya USB charger gitu doang gitu teman-teman. Kalau misalkan ternyata casnya menggunakan Type C kan kalau portnya USB jadi kayak ya nggak bisa ngecas gitu. Tapi kalau Rosalia Indah ini menjawab keresahan, bukan keresahan sih, jadi mensolusikan gitu buat pelanggannya yang ternyata chargernya itu menggunakan Type C gitu teman-teman. Mantap sih ya, walaupun di depan situ juga ada colokan stop kontak ya, tapi kan mesti izin ke krunya gitu kalau mau colok ke sana ya gitu teman-teman. Sip. Oke friends semuanya, sekarang saatnya kita toilet inspection. Jadi bis Rosalia Indah dengan nomor lambung 3135 ini toiletnya ada di bagian tengah ya teman-teman. Dan karena di bagian tengah jadi ruangan toiletnya itu emang agak sempit ya. Gak tau kenapa bis yang toiletnya di tengah itu ruangannya itu lebih sempit dibandingkan bis yang toiletnya berada di belakang. Tapi nggak apa-apa, kita review dulu. Nah di bagian sini tuh ada kacanya tuh modelnya kayak gini, trapesium gitu.
Nah, di bagian sini ada apa tuh namanya kayak wastafel gitu. Terus di bawah itu ada ini tempat penampungan air bak gitu. Terus toiletnya sebelah sini. Ini modelan toilet duduk gitu ya teman-teman. Terus ada bidangnya nggak? Oh, ini bidangnya nih. Cek. Nyala, aman. Terus ini airnya juga wastafelnya alam. Aman. Sip. Ya walaupun sempit tapi so far toiletnya bersih sih, nyaman digunakan gitu ya teman-teman. Dan juga wangi. Nah, ini ada parfumnya soalnya. Ini parfumnya nih. Oke, sip. Ya walaupun sempit tapi so far toiletnya nyaman. Mantap. kita dapat selimut nih teman-teman. Jadi tadi udah kedinginan kena AC. Nih mantap banget nih, kalau ada selimut ini jadi lebih nyaman perjalanannya. Sip.
sebelum ke kantor pusat. Biasanya sih kantor pusat dulu baru ke SPBU, tapi ini dibalik, SPBU dulu baru kantor. Oke, perjalanan kita sudah sampai di SPBU Seroyo Kabupaten Karanganyar. Di sini bis bakal isi solar dulu sebelum para penumpang dan krunya isi perut di kantor pusat Rosalia Indah. Video tripnya kita sambung di part 2 ya, karena nanti bakal ada sesuatu yang saya sendiri tuh juga baru tahu gitu loh dari Rosalia Indah ini. So, tonton juga video part 2-nya yang nanti bakal saya cantumin di kolom deskripsi linknya. Terima kasih udah nonton video ini sampai tuntas dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.